Ada satu keluarga yang hidupnya katakanlah dalam kemiskinan. Suaminya bekerja serabutan. Istrinya hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak punya aktivitas apa-apa yang bisa menghasilkan uang. Sementara anaknya ada 3. Kemudian setelah mereka berencana ingin menjadi orang yang kaya dengan cara yang instan, dengan cara yang cepat begitulah, maka tidak lain yakni dengan meminta bantuan makhluk halus atau katakan saja tepatnya jin. Dan ide ini mereka dapatkan adalah dari pengalaman orang-orang yang sudah mengalaminya, yang tadinya miskin kemudian menjadi kaya. Maka kemudian pergilah mereka berdua ini, suami dan istri, ke suatu tempat pemujaan atau pemijahan tadi di sekitar wilayah selatan Pulau Jawa. Tidak perlu kita sebutkan ya tempat secara detailnya. Kemudian mereka datang ke sana. Biasa kalau ke tempat itu ditemui oleh kuncen. Nanti kuncen inilah yang akan menanya setiap orang yang datang ke situ tujuannya itu apa. Dan satu keluarga yang miskin ini, katakanlah suaminya ini bernama Samun dan kemudian istrinya bernama Etin. Setelah mereka sampai dan mereka ditanya oleh kuncen tadi, "Ada apa tuan-tuan datang ke sini?" Kami ini berdua ingin menjadi orang kaya, Bah. "Baiklah, silakan ikuti petunjuknya. Dan syarat yang paling utama ialah berikan anak kesayangan kalian kepada kami sebagai jaminan. Dan nanti satu purnama sekali kalian harus datang ke sini memberikan sesajen. Baik, Bah. Nanti malam Jumat tengah malam akan ada utusan ke rumah kalian untuk mengambil anak tersebut. Iya, Bah. Adapun pekerjaan kalian ialah menjadi pengemis dengan baju lusuh, compang camping, bolong-bolong, kumel, dekil, dan sebelum berangkat tidak boleh mandi dulu. Tempat mangkal kalian nanti diberi tanda oleh petugas gaib kami. Untuk jam makan kalian ialah tengah hari dan di malam hari saat ayam berkokok pertama. Apakah kalian sanggup?" Sanggup, Bah. kemudian mereka pulang kembali ke rumah mempersiapkan apa yang sudah disarankan oleh kuncen tadi. Selama perjalanan pulang hingga sampai ke rumah, Etin berpikir berulang-ulang. Jadi rasanya tidak tega untuk mengorbankan anak kesayangannya itu. Maka dia terus berpikir bagaimana. Makanya dia ketika datang makhluk misterius yang menampilkan sosok berkuda itu, dia tidak membukakan pintu rumahnya untuk memberikan anak kesayangannya itu. Dan istrinya masih lebih sayang dengan anaknya daripada mengorbankannya untuk menjadi orang kaya yang mungkin kekayaan itu pun tidak akan berjalan lama. Maka dia lebih baik memilih tetap dalam kondisi yang belum ada perubahan sebagai keluarga yang miskin. Dan mereka berharap akhirnya suami istri itu suatu saat akan ada jalan yang terbaik untuk mereka berdua. Sebab Tuhan pasti selalu memperhatikan hamba-hambanya. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah orang yang ingin menjadi kaya dengan cara seperti tadi itu. Ya memang banyak buktinya kita lihat seperti itu. Tapi kalau kita tinjau secara agama, hal itu adalah sesuatu yang keliru. Dan mudah-mudahan kita ini bisa mengambil pelajaran yang baik dari apa yang sudah mereka alami tadi.